Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dan semoga tetap sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita pada muatan matematika, materi luas permukaan balok. Tujuan pembelajaran, dengan menyimak video penjelasan materi dan informasi dari buku paket, kalian diharapkan bisa menjelaskan pengertian luas permukaan balok dengan benar. Kemudian dapat menghitung luas permukaan balok dengan tepat. Kegiatan pembelajaran yang pertama, simak dan pahamilah dulu penjelasan materi dalam video ini dengan cermat. Kedua, kerjakan tugas di akhir video ini sesuai petunjuk LKPD. Dan yang ketiga, hasil pekerjaanmu kirim ke Classroom paling lambat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Anak-anakku sekalian, sebelum kalian mengerjakan tugas hari ini, silakan simak dulu penjelasan materi berikut ini. Anak-anak sekalian, di materi kali ini kita belajar tentang luas permukaan balok. Sebelumnya, kita sudah mengenal ciri-ciri atau unsur-unsur balok. Nah, masih ingat kalian tentang unsur-unsur balok? Berapa banyak sisinya? Ya, sisi balok berjumlah 6, di mana sisi-sisi yang berhadapan itu sebangun dan sama luas. Kemudian memiliki 12 batang rusuk, di mana rusuk-rusuk yang sejajar dan berhadapan itu sama panjang. Dan memiliki 8 titik sudut. Titik sudut itu adalah titik pertemuan antara 3 buah rusuk atau 3 batang rusuk. Nah, yang paling penting dipahami adalah bahwa sisi-sisi pada bangun ruang balok itu biasanya terdiri atas bangun-bangun datar atau jaring-jaring bangun datar persegi panjang atau bangun datar persegi. Nah, sekarang apa itu luas permukaan balok? Kalian sudah belajar tentang jaring-jaring balok. Itu artinya kalian sudah memahami bahwa balok itu terbentuk atas jaring-jaring atau rangkaian beberapa bangun datar yang dapat membentuk sebuah bangun ruang. Jadi, luas permukaan balok artinya jumlah keseluruhan luas dari bidang-bidang yang membatasi balok. Nah, dalam setiap balok itu pasti memiliki ukuran panjang, lebar, dan juga tinggi. Jadi permukaan balok itu artinya semua sisi-sisi bagian luar yang merupakan jaring-jaring balok. Nah, itulah kemudian yang dihitung luasnya satu persatu, kemudian dihitung dan dijumlahkan sehingga menjadi luas permukaan. Nah, sekarang kita coba lihat luas permukaan balok. Ini adalah sebuah bangun berbentuk balok. Nah, tentu kita akan membuka seperti ini untuk melihat jaring-jaringnya. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, kita bisa memastikan bahwa jaring-jaring bangun datar yang membentuk balok ini terdiri atas bangun-bangun persegi panjang atau juga mungkin ada bangun-bangun persegi. Nah, inilah yang kemudian yang membentuk jaring-jaring. Nah, coba kita lihat nih jaring-jaringnya. Nah, ini adalah bangun-bangun datar yang membentuk bangun ini, bangun ruang balok ini. Nah, permukaannya adalah semua wilayah yang menjadi bahagian dari jaring-jaring ini. Jadi contohnya misalnya ini jaring-jaring di nomor 3 ini. Kita harus menghitung luas bangun datar satu persatu. Nah, seperti misalnya lebih jelas pada jaring-jaring ini. Di sini sudah ada sudut-sudut ya, nama-nama sudutnya sehingga lebih mudah kita mengidentifikasi. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung luas permukaan jaring-jaring ini? Kita bisa melihat di sini ada bangun datar persegi panjang, ya kan, yang memiliki warna yang sama. Jadi ini artinya dia berhadapan. Dan kalau dia berhadapan artinya dia sama luas.
Dan kalau dia sama luas, artinya kita tidak perlu menghitung dua-duanya. Cukup satu kita hitung, itu sudah bisa kita menemukan luas sisi yang lain. Yang sepanjang dia berhadapan. Karena seperti misalnya yang berwarna orange ini sama luas. Warna abu-abu dengan warna abu-abu yang lainnya itu sama luas. Kemudian ada yang berwarna agak kuning ini, itu sama luas juga. Nah, sehingga bisa kita temukan informasi seperti ini. Jika panjang balok sama dengan P, satuan panjang, lebar balok L satuan panjang, dan tinggi balok T satuan panjang, maka luas permukaan balok dapat dihitung sebagai berikut. Nah, dari gambar ini dapat diuraikan bahwa rumus luas permukaan balok itu adalah, nah kebetulan ini adalah bangun balok yang namanya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi ini bangun balok yang namanya A, B, C, D, E, F, G, H. Bangun ruang balok ini terdiri atas 6 sisi. Sisi-sisinya adalah sisi-sisi A, B, C, D, kemudian B, C, G, F, lalu kemudian A, D, H, E, ya ini, kemudian ada D, C, H, G, ini, kemudian ada yang terakhir adalah E, F, G, H. Jadi 6 sisi. Nah, karena luas A, B, C, D yang berwarna abu-abu ini, itu sama luas dengan E, F, G, H. Nah, coba lihat. Jadi bangun ini, A, B, C, D sama luas dengan bangun E, F, G, H. Kemudian bangun A, D, H, E, bangun ini yang merupakan alas atau penutup, itu sama dengan yang sewarna, yaitu B, C, G, F. Sama. Dan kemudian A, B, E, F yang berwarna orange ini sama luas dengan C, D, H, G. Itu artinya bangun-bangun yang sewarna ini artinya dia berhadapan, maka dia sama luas. Maka kalau kita mau menghitung luas permukaan A, B, C, D, E, F, G, H, maka kita hanya menambah-nambahkan saja luasnya. Yaitu kita tambahkan luas A, B, C, D, kemudian kita tambah dengan luas B, C, G, F, kemudian kita tambah luas E, F, G, H, kita tambah lagi luas dengan A, D, H, E, kita tambah luas A, B, E, F, dan kita tambah luas dengan C, D, H, G. Kita tambahkan. Nah, kita bisa sederhanakan lagi. Ya, karena ada sisi-sisi yang berhadapan, artinya kita tinggal mengali 2. Jadi kan perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Jadi kita turunkan lagi menjadi bilangan perkalian. Yaitu kita kali yang ini, yang orange dengan yang orange di bawahnya itu sama. Artinya 2 kali orange. Ya kan? 2 kali orange. Nah, karena orange ini memiliki nama, maka kita sebut begini. 2 kali luas A, B, C, D. 2 kali luas A, B, C, D. Ya, jadi 2 kali sama dengan ini. 2 kali maksudnya C, D dengan ini. Yang sama warna. Kemudian 2 kali B, C, G, F. 2 kali B, C, G, F. 2 kali. Berarti ini kan dengan ini. Sama. Ya, meskipun kita tidak menulis lagi sudut-sudutnya. Tapi ini sama luasnya. Kan kita hanya menghitung luas. Tambah lagi dengan yang orange. 2 kali A, B, E, F. Jadi 2 kali. Maksudnya ini tambah ini. Nah, kita turunkan lagi menjadi lebih sederhana. Yaitu 2 kali A, B, C, D. Ya, 2 kali A, B, C, D. Kita tambah dengan B, C, G, F, kita tambah dengan A, B, F, E, sama ya. Jadi 2 kali dalam kurung A, B, C, D tambah B, C, G, F tambah A, B, F, E. Nah, sekarang coba perhatikan tanda-tanda berhuruf P, kemudian L, kemudian T pada bagian-bagian ini. Nah, P itu artinya panjang. Jadi semua yang ke sana ini adalah panjang. Ya. Kemudian ada sisi-sisi yang tegak ini lebar. Kemudian ada sisi tinggi. Jadi CG tinggi, HD tinggi, kemudian DT itu sisi-sisi tegak. Ya, sisi-sisi tegaknya itu namanya T. Maka PLT itu dimasukkan ke dalam rumus ini.
Jadi maka rumusnya menjadi 2 kali panjang kali lebar. Jadi 2 kali panjang kali lebar, 2 kali panjang kali lebar ditambah dengan 2 kali lebar kali tinggi. Jadi lebar kali tinggi 2 kali, kemudian 2 kali juga panjang kali lebar kali tinggi. Atau kita buat seperti ini rumusnya. 2 kali P kali L tambah L kali T tambah P kali T. Tutup kurung. Jadi sama hasilnya. Jadi secara umum luas permukaan balok itu adalah 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Dari keterangannya L adalah luas permukaan, P panjang, L kecil lebar, T tinggi. Nah, anak-anakku sekalian, kita lihat pada contoh soalnya. Ini adalah sebuah balok yang memiliki panjang 20 cm, lebar 14 cm, dan setinggi 10 cm. Jadi ini ukurannya sudah pasti. Nah, untuk menghitung luas permukaan balok, kadang-kadang kita tidak membutuhkan nama-nama sudut, ya. Jadi kita tidak perlu mencari tahu apa sih nama sudutnya ini, apa nama rusuknya, apa nama sisinya. Nah, karena di sini sudah punya ukuran-ukuran, ya, ukuran-ukuran. Kalau ini hanya mengidentifikasi nama saja. Tetapi kalau ini kita ingin menghitung luas permukaan. Nah, yang dibutuhkan adalah angka-angka seperti misalnya berapa panjangnya, berapa lebarnya, dan berapa tingginya. Nah, sekarang kita dapat ketahui bahwa panjangnya adalah 20 cm, lebarnya 14 cm, dan tingginya adalah 10 cm. Jadi cara pengerjaan soal-soal untuk luas permukaan itu seperti ini. Jadi pertama kita tulis dulu apa yang diketahui ya. Jadi diketahui panjangnya tadi 20 cm, lebarnya 14 cm, dan tingginya 10 cm. Maka kita masukkan dalam rumus, luas permukaan sama dengan 2 kali P kali L tambah P kali T tambah L kali T. Maka kita masukkan sesuai dengan huruf-hurufnya, kita ganti. 2 kali P-nya 20, L-nya 14. Tambah kemudian P-nya 20, T-nya 10. Tambah L-nya 14, T-nya 10. Maka kemudian kita turunkan dulu yang dalam kurung. Kita turunkan dengan 2 kalinya ini. 2 kali, kemudian kita selesaikan di dalam. 20 kali 14, 280, 20 kali 10, 200, dan 14 kali 10 itu 140. Nah, kemudian hasilnya adalah 2 kali 620. Setelah kita kalikan, maka kita dapat hasilnya 1240. Maka kemudian kita membuat kesimpulannya, jadi luas permukaan balok tersebut adalah 1240 cm persegi. Ingat, untuk satuan luas itu menggunakan cm persegi atau meter persegi. Jadi dia persegi atau pangkat 2, bukan pangkat 3, bukan bilangan kubik. Jadi yang membedakan volume dengan luas permukaan itu dari satuannya. Luas permukaan menggunakan satuan persegi. Nah, selanjutnya ini adalah rumus umum untuk mencari luas permukaan balok. Silahkan bisa dipakai salah satunya, ya, bisa bagian atas, tengah, atau bagian bawah. Sekarang tugasnya. Nah, yang pertama kalian kan masih punya jaring-jaring bangun rumah yang pernah kalian buat kan pada pertemuan sebelumnya. Sekarang ambil kembali dan dengan menggunakan mister, ukurlah panjang tiap-tiap rusuknya. Jadi silakan cari tahu berapa panjangnya, berapa lebarnya, dan berapa tingginya. Lalu kemudian setelah kalian dapat, silakan buat dulu daftar nama bangun datarnya yang membentuk itu. Kan kalian harus menulis 6. Ya, ada sisi ABCD, BCFG, dan seterusnya ada 6 sisi. Lalu tentukan bangun ABCD itu panjangnya berapa, lebarnya berapa. Kemudian panjang BCD berapa, panjangnya berapa, lebarnya. Demikian seterusnya ya. Nah, setelah kalian temukan, sudah ada buat daftarnya, silakan hitung luas permukaannya dengan menambahkan luas masing-masing. Jadi kan sudah ada luasnya masing-masing, silakan ditambah-tambahkan saja. Kan ada 6 sisi ditambahkan. Nah, setelah itu kalian tambah-tambahkan, coba sekarang menggunakan rumus untuk menghitung. Jadi pakai rumus yang tadi untuk menghitung, masukkan angka-angka panjangnya, lebarnya, tingginya, kemudian cari tahu berapa hasilnya. Sama tidak hasilnya nomor 4 dengan nomor 5. Nah, silakan dijawab anak-anakku sekalian. Dan apabila telah selesai, silakan kirim ke Classroom dalam bentuk foto ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.